Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang cerah ini, saya akan menceritakan sebuah dongeng yang bernama Timun Emas. Mbok Sirni namanya. Dia adalah seorang janda yang menginginkan seorang anak untuk membantunya dalam bekerja. Suatu hari, dia didatangi oleh seorang raksasa yang ingin memberikannya seorang anak dengan satu syarat. Saat anak itu berumur 6 tahun, Mbok Sirni harus memberikannya kepada raksasa untuk disantap. Mbok Sirni pun setuju, dan raksasa pun memberikannya biji mentimun untuk dirawat dan ditanam dan dirawat. Saat sudah beberapa minggu ditanam dan dirawat, akhirnya timun itu tumbuh besar, dan salah satu dari timun-timun itu terdapat timun yang sangat besar dan berwarna keemasan. Saat itu Mbok Sirni pun membelah timun itu dengan sangat hati-hati. Setelah dibelah, ternyata terdapat anak bayi yang sangat cantik dan diberi nama Timun Emas. Semakin hari, Timun Emas itu tumbuh menjadi gadis jelita. Dan saat umur Timun Emas itu sudah 6 tahun, sang raksasa datang kembali untuk menagih janji. Mbok Sirni pun sangat takut akan kehilangan Timun Emas, dan dia mengulur janjinya dengan alasan semakin besar timun emas itu tumbuh, maka akan semakin lezat untuk disantap. Sang raksasa pun setuju dan memberikannya waktu selama 2 tahun. Semakin hari, Mbok Sirni semakin menyayangi timun emas, dan setiap kali dia mengingat akan janjinya, dia menjadi cemas dan sedih. Pada suatu malam, Mbok Sirni bermimpi. Dia pergi ke seorang petapa di sebuah gunung untuk menyelamatkan anaknya. Keesokan harinya, Mbok Sirni pergi ke Gunung Gundul untuk menemui seorang petapa. Seorang petapa itu pun memberikannya 4 bungkusan kecil yang berisi biji mentimun, jarum, garam, dan terasi untuk penangkal. Mbok Sirni pun pulang ke rumah untuk memberikan 4 bungkusan itu kepada Timun Emas dan menyuruh Timun Emas untuk berdoa. Saat sudah waktunya, raksasa itu pun datang kembali ke Mbok Sirni untuk menagih janji. Mbok Sirni pun menyuruh Timun Emas untuk kabur lewat pintu belakang rumah Mbok Sirni. Dan seketika raksasa itu melihat Timun Emas yang kabur, dan dia langsung mengejarnya. Timun Emas berlari, dan dia langsung menaburkan biji mentimun. Seketika biji mentimun itu tumbuh menjadi timun yang banyak. Raksasa itu pun memakan timun-timun yang ada di situ dan menambah tenaga raksasa. Setelah itu, Timun Emas pun menaburkan jarum dan ditaburkannya ke tanah, dan tumbuhlah bambu-bambu yang panjang dan runcing. Seketika raksasa pun terluka kakinya. Tapi walaupun begitu, dia tetap mengejar Timun Emas. Setelah itu, Timun Emas pun menaburkan garam, dan seketika hutan pun menjadi lautan luas. Raksasa walaupun dengan kaki yang berdarah-darah, dia tetap dapat melewati lautan luas itu. Si Timun Emas akhirnya hanya tinggal ada satu kesempatan, yaitu menaburkan terasi ke tanah. Setelah dia menaburkan terasi itu, muncullah lautan lumpur yang mendidih, dan seketika raksasa pun tenggelam dan mati. Terima kasih Tuhan yang telah
menyelamatkan hambamu ini. Timun Emas mengucap syukur, dan Timun Emas dan Mbok Sirni pun hidup bahagia dan damai. Syukron, ini saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.